Kalau kalian pikir kasus korupsi timah dengan kerugian 300 triliun rupiah adalah kasus korupsi terbesar di Indonesia, tunggu sampai dengar yang satu ini. Ya, jadi Indonesia lagi-lagi diguncang skandal baru, dan kali ini jauh lebih gede, yakni kasus korupsi di PT Pertamina, di mana laporan terbaru menyebut bahwa potensi kerugian negara mencapai 968,5 triliun rupiah. Ya Tuhan, angka segitu bisa buat apa aja ya? Jadi berdasarkan informasi terkini hingga tanggal 28 Februari 2025, Kejaksaan Agung atau Kejagung telah mengungkap kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, khususnya pada subholding dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. 9 tersangka telah ditetapkan, dan kami pikir layak untuk mendapatkan hukuman yang sangat berat jika semuanya terbukti bersalah. Presiden Prabowo pun ikut bersuara soal kasus ini. Lantas pertanyaannya adalah, seperti apa sebenarnya modus dan skema mega korupsi terbesar sepanjang sejarah di Indonesia ini? Apa saja kerugian masyarakat dan negara? Dan apakah hukuman yang akan didapatkan para tersangka? Mari kita kupas bareng-bareng apa yang sebenarnya terjadi, biar kita sama-sama paham dan gak cuma jadi penutup telinga doang. Gila lur ya, 900 triliun itu uang yang sangat banyak lur. Itu adalah uang rakyat atau menipu rakyat lur ya. Pertamina tidak pernah puas dengan gaji yang sudah miliaran dikasihkan oleh negara kepada mereka, namun mereka sekarang malah merampoknya dan menipu rakyat dengan mengoplos Pertamax dengan Pertalit lur. Itu sangatlah luar biasa, kejahatan yang luar biasa. 900 miliar lur. Itu uang bukan sedikit. Kalau misalnya dibagikan kepada rakyat, mungkin rakyat akan bahagia lur ya. Gimana berita kelanjutannya dan hukuman apa yang pantas bagi para korupsi ini lur? Kita saksikan berita sama-sama. Cek it out. Diawali oleh momen sekitar akhir 2024, saat banyak masyarakat mulai curiga sama kualitas BBM yang mereka pakai. Dengan saat itu banyak kendaraan seperti motor dan mobil rusak dan kotor di part pembakaran. Meski sudah pakai Pertamax yang katanya ROM 92. Pihak Kejagung yang melihat suara rakyat sebagai alarm mulai ngumpulin potongan informasi dari keluhan masyarakat itu. Pada 24 Oktober 2024, Kejagung nerbitin sprindik, surat perintah penyidikan, yang kemudian jadi tombol start buat tim penyidik buat masuk lebih dalam data produksi. Sama laporan-laporan internal yang mungkin selama ini cuma jadi pajangan, mulai diproses untuk diselidiki. Dan hasilnya, pas tanggal 24 Februari 2025, malam itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Kohar, ngadain konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta dan menetapkan 7 orang sebagai tersangka sebelum 2 tersangka lain menyusul beberapa hari setelahnya. Sejak saat itu, bak bom yang meledak. Berita ini langsung jadi headline di mana-mana. Orang-orang kaget, apalagi pas dengar kerugian yang negara alami mencapai 193,7 triliun rupiah cuman di 2023 saja. Dengan angka itu, bisa nyampe 968,5 triliun rupiah kalau dihitung dari 2018. Jadi gini, kasus ini berawal dari tata kelola minyak mentah sama produk kilang di Pertamina yang terjadi dari tahun 2018 sampai 2023. Nah, Kejaksaan Agung nemuin kalau ada oknum-oknum nakal, bisa dibilang pemain licik, atau mungkin evil, atau iblis lah kita bilang, saat dengan liciknya mereka melakukan kegiatan yang merugikan rakyat hingga negara. Jadi ada 2 modus utama yang mereka lakukan di sini. Muka-muka tikus ya, 18 sampai sekarang. Produk kilang sengaja ditekan, drama minyak lokal versus impor. Modus pertama adalah menekan produksi kilang minyak lokal supaya melakukan impor. Jadi, bayangin nih, kilang minyak kita yang tugasnya ngolah minyak mentah jadi BBM, di mana seharusnya kerja full power dan bikin stok BBM dalam negeri melimpah. Tapi produksi malah sengaja dibikin lesu, kayak mobil yang sengaja diinjek remnya. Mereka bilang, minyak lokal kita nggak cukup bagus, atau nggak ekonomis. Padahal, ini cuman alasan buatan. Mereka nggak nyindahin peraturan Menteri ESDM nomor 42 tahun 2018 yang bilang dengan jelas, prioritasin minyak lokal dulu sebelum impor, dengan tujuan supaya kita manfaatin sumber daya sendiri, hemat devisa dan harga BBM stabil. Tapi apa yang dilakuin oknum ini? Mereka malah nolak minyak dari kontraktor lokal.
Terus beli minyak impor dengan harga yang bikin dompet negara nangis. Mahal banget. Menurut berbagai laporan, pas impor minyak mahal itu terjadi, biayanya sengaja dinaikin. Ada markup 13-15% lewat broker swasta yang jadi tangan kanan mereka. Uang ekstra ini ngalir ke kantong broker sama oknum tertentu. Sementara Pertamina rugi besar. Dan gila ya lur ya, pemerintahan licik dari pejabat-pejabat Pertamina ini bukan hanya merugikan rakyat, juga ini sangatlah merugikan negara lur ya, karena memang kita tahu sendiri barusan negara ingin sekali kebutuhan minyak di dalam negeri dulu yang diutamakan, baru ekspor. Tapi mereka tidak mengendahkan itu, mereka mementingkan ekspor dulu baru kepentingan negara. Itu sangatlah licik lur ya. Berapa ratus triliun yang harus kerugian negara dimakan oleh mereka. Kalau menurut kalian hukuman yang pantas buat mereka itu hukuman apa lur ya? Ini uang menurut kita kemarin yang kursi 300 triliun itu sudah paling gede, ternyata ada lagi lur yang paling hampir 1000 triliun loh, gila. Mau jadi apa mereka lur? Pantesan kita selama ini tuh selalu apa-apa mahal loh ya. Mungkin inilah yang menyebabkan. Kita lanjut. Harga BBM di pom bensin naik dan APBN yang duitnya dari pajak kita jebol karena harus nombokin subsidi sama kompensasi yang membengkak. Gila kan? Mereka untung pribadi, kita yang bayar mahal. Pertalite jadi Pertamax, sulap BBM yang bikin nyesek. Modus kedua adalah ngoplos. Pertalite dijual dijadiin Pertamax. Nah, ini bagian yang bikin orang geleng-geleng kepala. Mereka beli Pertalite BBM dengan RON 90 yang harganya lebih murah. Tapi bayarnya pakai harga Pertamax yang RON 92 yang jelas lebih mahal. Jadi di depo Pertalite ini disulap dengan dicampur sedikit bahan biar kelihatan kayak Pertamax. Setelah warnanya menyerupai Pertamax, kemudian dijual ke kita-kita dengan label Pertamax dan harga premium. Padahal hasilnya cuma Pertamax KW. Kualitasnya nggak sesuai. Bayangin, kalian ke pom bensin bayar Rp13.000 per liter buat Pertamax. Tapi yang masuk ke tangki cuma Pertalite oplosan yang seharusnya cuma 10 ribuan. Nyesek gak sih? Uang kita dikuras, terus kendaraan kita dapat BBM abal-abal. Ini bukan cuma curang ke negara, tapi juga ke rakyat biasa yang cuma mau hidup normal. Astaga, bikin hati panas banget kalau lihat kecurangan ini. Sekarang, lihat deh komentar-komentar para netizen Indonesia melihat kita diakalin kayak gini. Dan itu duit bisa buat bangun ribuan sekolah, rumah sakit, atau kasih subsidi pendidikan. Pantas negara nggak maju-maju. Duit buat pembangunan malah disikat elit. GWS banget. Tiap tahun selalu ada all-time high untuk kasus korupsi BUMN. Berlomba-lomba ngalahin iblis. Kita warga se-Indonesia setuju banget kok kalau ini jajaran biadab dihukum mati. Dan keluarga benar-benar diasingkan. Please, udah muak banget mau marah, udah kepalang muak. Ya Allah, mau muntah baca kuadrilion. Bahkan ini pertama kalinya aku dengar kata kuadrilion. Pernah ngobrol sama kakak, kenapa Petronas bisa berhasil bikin menara kembar yang begitu dahsyat. Padahal Pertamina dan Petronas kurang lebih seumuran, sama-sama bergerak di bidang yang sama. Ternyata udah sama aja kejahatan yang luar biasa kalau menurut gue ya. Menjijikan sekali. Karena memang ini adalah bukan hanya negara yang ditipu, bahkan rakyat pun ditipu dengan cara kotor mereka ini loh. Ini adalah perlakuan yang nggak pantas kalau buat dan hukuman yang seberat-beratnya untuk mereka yang harus diterapkan oleh pemerintah sekarang ini, karena memang kelakuan mereka pun udah kayak sampah, tikus-tikus sialan loh ya, yang membuat masyarakat semakin sakit hati nih kalau mendengar seperti ini loh ya. Ini kejahatan yang luar biasa, ini pantas dimiskinan 7 turunan ini orang. Kita lanjut. Sebelum kita lanjut ke reaksi lainnya, termasuk dari Prabowo dan ancaman hukuman yang diberikan, kita kenalan dulu yuk sama 9 tersangka yang sudah ditetapkan. Pertama ada Rifa Siahaan atau RS. Dia adalah Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Dengan peran untuk mengatur penurunan produksi kilang dan blending Pertalite jadi Pertamax KW.
Kemudian ada Sani Dinar Saifuddin atau SDS, Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, di mana di sini ia berperan untuk menekan produksi kilang dan setujui impor mahal. Selanjutnya ada Yoki Firnandi atau YF, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, yang memiliki peran untuk markup biaya pengiriman minyak impor 13 hingga 15%. Dilanjutkan oleh Agus Purwono atau AP, VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, yang berperan dalam koordinasi dengan broker atau impor mahal. Ada pula Maya Kusmaya atau MK, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga. Dia punya peran sebagai otak blending BBM RON 90 jadi RON 92. Dan juga Edward Corne atau EC, VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga, yang berperan menerima perintah dari Maya untuk beli Pertalite dengan harga Pertamax, ikut blending, dan pakai metode pembayaran impor spot yang bikin harga lebih mahal. Dia ditangkap bareng Maya. Dari pihak swasta, ada Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Warhaspati, dan juga Gading Ramadan Jodo. 7 tersangka pertama yakni Riva, Sani, Yoki, Agus, Kerry, Dimas, Gading ditetapkan pada 24 Februari 2025. Diumumin malam hari di konferensi pers Kejagung. Dengan 2 tersangka baru yakni Maya dan Edward ditangkap pada 26 Februari 2025 setelah dijemput paksa karena mangkir dari panggilan. Mereka langsung ditahan di Rutan Salemba. Melihat kasus korupsi yang menggemparkan Indonesia baru-baru ini, yang bahkan dapat dikatakan sebagai kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, melewati kasus PT Timah, BLBI hingga Duta Palma. Banyak wartawan pun langsung coba bertanya kepada Presiden Indonesia, Pak Prabowo. Di mana pada tanggal 26 Februari 2025, pas Pak Prabowo lagi meresmikan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di The Gate Tower, Jakarta, menjawab dengan nada yang kalem tapi tegas, bahwa semua lagi diurus, ya, dan kami akan bersihkan dan tegakkan. Kami akan membela kepentingan rakyat. Lagi diurus semua. Oke. Menteri Desa gimana Pak? Menteri Desa. Bersihkan, kita tegakkan. Kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Di situ Prabowo emang nggak kasih penjelasan detail, tapi kata-katanya udah cukup bikin kesan. Dia nggak main-main sama kasus ini. Iyalah, Sebagai pasti penutup, moga-moga doa pemuda ini terkabulkan ya, saat mengatakan, moga para koruptor dimiskinkan sampai 7 turunan. Engkau ambil ya Allah, engkau miskinin semiskin-miskinnya orang miskin yang pernah ada di Indonesia ya Allah. Cabut rezekinya, cabut kesehatannya ya Allah, cabut semua-muanya yang dia punya ya Allah, cabut kebahagiaannya ya Allah, kebangetan dia ya Allah. Orang beli Pertamax ya Allah, mahal-mahal. Oh iya, soal hukuman kita masih nunggu. Tapi para koruptor terancam penjara minimal 1 tahun, maksimal seumur hidup. Namun dengan skala kerugian 193,7 triliun rupiah sampai 968,5 triliun rupiah. Kemungkinan hakim bakal kasih hukuman berat, bisa 15 sampai 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Kalau adil ya, hukuman mati juga bisa jadi opsi. Karena teorinya mungkin kalau kasus ini dikategorikan luar biasa, tapi praktiknya di Indonesia jarang banget koruptor kena hukuman mati. Sita aset juga bakal jadi hukuman yang paling ditunggu publik, kalau bisa sampai keluarga-keluarganya deh. Kejagung udah bilang bakal telusuri aliran dana. Jadi aset pribadi mereka, rumah, mobil, rekening, bisa disita buat ganti rugi. Ya lur ya, itu sangatlah keji, ini kejahatan keji, bukan kejahatan biasa, ini sangatlah kejahatan yang luar biasa lur ya. Makanya wajib kalau misalnya negara mengambil tindakan tegas kepada 9 koruptor ini lur. Memang sudah menggugah negara yang sangatlah besar, 968 triliun itu bukanlah uang sedikit lur ya. Itu bisa membangun berapa ribu sekolah dan juga membantu orang-orang miskin di Indonesia. Mereka ini harusnya dihukum mati dan juga disita asetnya untuk dikembalikan kepada negara, untuk ke ini negara juga lur ya. Karena memang mereka adalah suatu kejahatan yang sangat luar biasa. Tidak boleh didiamkan, nanti kalau didiamkan bakalan ada korupsi-korupsi lain seperti mereka lur ya, yang merugikan sangat besar negara. Sekian reaction dari kali ini lur, kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.